Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Resti Koji Nasution, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Inovasi dan Modernisasi Pendidikan. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Imasari Ramadhani MPD. Saya dari Fakultas Sekolah Tinggi Institut Jamaiyah Mahmudiyah Tanjung Pura. Nah, pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu gagasan, produk atau pekerjaan baru yang dapat digunakan sebagai pembaharuan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Inovasi di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan dan menyasar kualitas pendidikan. Nah, di sini ada karakteristik inovasi pendidikan. Yang pertama itu ada Rutherford Taki, yaitu inovasi dianggap lebih berguna dibandingkan dengan yang sudah ada sebelumnya. Yaitu ada complexity, yaitu inovasi mudah dimengerti dan digunakan oleh penerima. Yang selanjutnya itu ada reliability, yaitu inovasi dapat diuji coba oleh penerima. Yang keempat itu ada observability, yaitu inovasi dapat diperlihatkan secara nyata hasil kepada peserta didik. Yang kelima yaitu efisiensi. Nah, apa sih efisiensi? Efisiensi yaitu inovasi dapat menghemat waktu dan terhindar dari berbagai masalah. Selanjutnya itu ada tujuan inovasi pendidikan. Yang pertama itu ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi metode pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan daya saing pendidikan Indonesia. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya pendidikan di semua tingkat. Yang keempat, menyelesaikan masalah pendidikan yang belum terselesaikan. Yang kelima, menyejajarkan kemajuan dan teknologi pendidikan dengan kemajuan global. Yang keenam, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pasar tenaga kerja. Selanjutnya itu ada permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan yaitu yang pertama, keterbatasan akses pendidikan. Yang kedua, kurikulum yang kurang relevan. Yang ketiga itu kesenjangan pendidikan antar daerah. Yang keempat, kurangnya fasilitas pendidikan. Yang kelima, biaya pendidikan yang tinggi. Yang keenam, ketidaksetaraan gender. Yang ketujuh, kurangnya keterlibatan orang tua. Yang kedelapan, tingkat pengangguran setelah lulus. Yang ke-9, kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidikan belum terpenuhi. Yang ke-10, kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Selain itu ada dasar-dasar inovasi pendidikan. Nah, dasar-dasar inovasi pendidikan yaitu dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terus pertambahan penduduk, menuntut kualitas pendidikan, belum makarnya alat organisasi yang efektif, dan kurangnya adanya relevan antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Dari guru,
siswa, fasilitas, program dan tujuan, kurikulum, dan lingkungan sosial masyarakat. Selanjutnya itu ruang lingkup inovasi pendidikan. Itu ada bidang peserta didik, terus ke bidang tujuan pendidik, terus turun lagi ke isi pelajaran, ke media pembelajaran, hasil pendidikan, metode dan komunikasi, teknik komunikasi, fasilitas pendidikan. Selanjutnya itu ada tahapan inovasi. Yang pertama itu ada kesadaran, yang kedua minat, yang ketiga itu ada penilaian, yang keempat itu ada mencoba, yang terakhir itu kita harus mengadopsi. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian modernisasi. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial yang kompleks dan multidimensi, di mana masyarakat beralih dari tradisional ke arah yang lebih modern. Transformasi ini meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri modernisasi. Nah, ciri-ciri modernisasi itu ada perubahan pola pikir. Di sini maksudnya perubahan pola pikir itu masyarakat menjadi lebih terbuka, rasional, dan kritis terhadap tradisi. Yang kedua itu ada perubahan nilai-nilai. Maksudnya di sini nilai-nilai modern seperti efisiensi, individualisme, dan universalisme semakin diterima dan dipraktikkan. Yang ketiga itu ada perubahan sosial. Maksudnya di sini struktur sosial dan organisasi masyarakat mengalami perubahan dan adaptasi. Yang keempat itu ada perubahan teknologi. Maksudnya di sini teknologi berubah, diadopsi dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima itu ada perubahan budaya. Nah, di sini maksudnya dari perubahan budaya itu munculnya budaya populer dan gaya hidup modern yang berbeda dari budaya tradisional. Selanjutnya itu ada penyebab modernisasi. Penyebab modernisasi yang pertama itu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan dan inovasi baru mendorong perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua itu ada globalisasi. Interkoneksi antara bangsa dan budaya membuka peluang untuk pertukaran ide, teknologi, dan nilai-nilai modern. Yang ketiga itu ada kebutuhan masyarakat. Nah, di sini masyarakat membutuhkan perubahan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks dan meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat itu ada keinginan untuk kemajuan. Nah, di sini maksudnya manusia memiliki hasrat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Nah, dampak dari modernisasi yang pertama itu ada dampak positif ya. Nah, dampaknya itu kan ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, kita akan membahas dampak positifnya dulu. Dampak positifnya yaitu yang pertama peningkatan taraf hidup. Maksudnya di sini kemajuan teknologi dan ekonomi meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, yang kedua itu ada perkembangan pendidikan. Maksudnya di sini modernisasi membuka peluang pendidikan yang lebih luas dan berkualitas untuk semua orang. Yang ketiga itu peningkatan kesehatan. Nah, di sini maksudnya modernisasi membuka peluang pendidikan yang lebih luas dan berkualitas untuk semua orang. Dan yang keempat itu kebebasan dan demokratis. Maksudnya di sini modernisasi mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada dampak negatif. Nah, yang pertama itu ada kesenjangan sosial. Maksudnya di sini modernisasi dapat memperparah kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, serta antara daerah maju dan daerah tertinggal.
Nah, selanjutnya itu ada kerusakan lingkungan. Maksudnya di sini eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan realisasi tanpa kontrol. Kedua, itu ada dampak negatif. Nah, itu ada kesenjangan sosial. Modernisasi dapat memperparah kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta antara daerah maju dan tertinggal. Itu ada kerusakan lingkungan. Nah, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan industrialisasi tanpa kontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga itu ada krisis identitas. Nah, maksudnya di sini perubahan budaya yang cepat dapat menyebabkan kebingungan dan krisis identitas bagi individu dan kelompok masyarakat. Yang terakhir itu kriminalitas dan diskriminasi sosial. Di sini modernisasi dapat memicu munculnya kejahatan dan disintegrasi sosial jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya itu ada syarat terjadinya modernisasi. Dari sini ada cara berpikir ilmiah yang menjadi bagian yang sangat kuat dalam struktur masyarakat. Nah, yang kedua itu ada adopsi sistem administrasi negara yang efektif yang mendukung birokrasi yang efisien. Selanjutnya itu ada implementasi sistem pengumpulan data teratur dan terpusat melalui lembaga tertentu. Selanjutnya itu ada membangun lingkungan yang mendukung modernisasi, terutama di media massa. Selanjutnya itu ada meningkatkan tingkat disiplin dari diri dan organisasi yang tinggi dan yang terakhir pusatkan wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor pendorong modernisasi. Yang pertama itu ada sistem masyarakat terbuka yang memungkinkan adanya gerak sosial yang lebih luas. Yang kedua itu ada pemikiran yang berorientasi masa depan yang mendorong terciptanya hal atau penemuan baru sesuai dengan tuntutan. Yang ketiga itu ada kontak dengan kebudayaan lain yang memungkinkan manusia saking berinteraksi dan membuat penemuan baru. Yang keempat itu kenaikan tingkat pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia. Yang kelima, alas pendidikan yang lebih baik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Yang keenam, kemudahan dan efisiensi dari teknologi baru seperti internet, komputer, robotik, dan sebagainya. Dan yang terakhir, peran pemerintah dalam menyediakan persyaratan sosial, politik, dan ekonomi yang diperlukan untuk modernisasi. Selanjutnya itu ada contoh modernisasi di Indonesia. Yang pertama itu ada di bidang ekonomi. Maksudnya di sini, maksud dari bidang ekonomi yaitu modernisasi dapat mempengaruhi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin serta antara daerah maju dan tertinggal. Nah, yang kedua itu ada bidang politik. Sini bidang politik seperti demokrasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat dalam politik. Yang ketiga itu ada bidang sosial. Maksudnya di sini perubahan struktur keluarga, peningkatan mobilitas sosial, dan emansipasi perempuan. Yang keempat itu ada bidang budaya. Maksudnya di sini munculnya budaya populer, gaya hidup modern, dan globalisasi budaya. Dan yang terakhir itu adalah bidang teknologi. Maksudnya di sini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau kakak pakai nggak?